Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang video sebelumnya kita diskusinya malam-malam dan kali ini pagi ya. Dan kalau dengar suara-suara yang gaib itu ada di belakang sini. Dan baru di video sebelumnya kita bahas ada sponsor ya. Dan terima kasih ya Pegadaian sudah Siap. mau support kita. TV yang berapa inch ini? 55 inch ya. Ya Baru kita baru baru diomongin semalam ya. iya baru Oh, baru diomongin ini semalam. disponsori oleh TV-nya dari Pegadaian. Pegadaian. Oke, makasih Pegadaian ya. Mungkin berikutnya apa lagi ya dari Pegadaian ya? Nggak bisa request. Mas Batangan. Waduh. Oke, kita lanjut diskusi tentang pendidikan desa ya. Ada yang sempat kepotong di diskusi sebelumnya bahwa eh, desa itu, kita yang ada di kota itu seakan-akan meninggalkan desa ya, dan menjadikan desa itu hanya sebagai penonton apa yang terjadi di kota saja gitu. Kulturnya juga kultur urban yang akhirnya ditransfer ke desa dan lain sebagainya. Akhirnya desa kehilangan kearifan lokalnya, kebudayaan dan lain sebagainya. Gimana sampai ngelihat fenomena ini? Pada akhirnya yang sedang kita bincangkan adalah pentingnya pengetahuan kan. Pentingnya pengetahuan diselamatkan di semua lah, baik itu di kota ataupun di desa. Jikapun kita harus hidup di kota, apa-apa yang mesti kita selamatkan dalam kepentingan kolektif gitu. Nah, sayangnya di desa itu lambat. Oke. Jadi perbincangan tentang pengetahuan di kota dengan di desa memang Iya. banyak di kota. Tapi juga tidak menjamin apakah perbincangan di tengah kota itu kemudian menunjukkan perilaku orang kota itu mempertahankan value atau wisdom tadi ya. Kita lihat misal banjir, ya kalau toh itu terjadi di bukit-bukit ya karena kelakuan orang kota juga kan. Korupsi di Papua itu kelakuan orang-orang Jakarta sebenarnya. Nah desa butuh pengetahuan yang otentik. Desa butuh pengetahuan yang memang benar-benar lahir dari tradisi berpikir yang memang ini sebenarnya sudah diwariskan lama oleh para leluhur. Konsepsi mengenal batas ya. Mereka tahu batas. Mereka tidak eksploitatif. Mereka juga punya banyak sekali hasil cipta karsa karya. Tarian-tarian itu menurut saya tuh banyaknya lahir dari orang-orang desa. Dan itu sebenarnya bisa dipandang desa di masa itu tuh sudah pasca sejahtera. Hanya orang-orang yang sudah selesai dengan kesejahteraan lah yang kemudian dia bisa menikmati kebudayaan atau menciptakan suatu tradisi itu. Mungkin di masa lampau ada Majapahit, ada Sriwijaya, atau bangsa-bangsa yang memang sudah sejahtera itu kemudian mereka bisa saling bertukar kebudayaan gitu. Kalau bangsanya susah ya dia hanya sibuk bekerja. Ya seperti sekarang ini kita kan sibuk jadi karyawan, kita sibuk sibuk menjadi buruh misalkan. Bahkan yang PNS juga kan buruh sebenarnya kan. Nah, kapan dia berbudaya? Berbudayanya orang-orang kota hari ini tuh kapan sebenarnya? Ya kebudayaan kota dibangun dengan konsep yang berbeda dengan desa. Di sela-sela mereka, saya pernah ke tim tuh ya di Taman Ismail Marzuki tuh ngelihat Ma'iyahan. Dulu kalau di UGM di Jogja saya ngelihat Ma'iyahan itu ya di kampung. Tapi kalau di Jakarta kita lihat Kenduri Cinta sama-sama dengan Ma'iyahan. Kalau di Jogja kan Mocopat Sapaat. Itu orang-orang tuh belum pulang loh dari kantor. Bahkan waktu diajak kawan nongkrong-nongkrong di kafe itu kita lihat memang orang itu nongkrong di kedai kopi karena memang menunggu nggak macet, baru keluar kan gitu. Nah ini juga kebudayaan sebenarnya, tapi kebudayaan orang urban yang tercipta bukan karena sebuah cara berpikir yang benar-benar melihat
sesuatu yang benar-benar otentik gitu. Ketika kita melihat mereka masih pakai seragam bahkan berdasi, belum pulang pakai sepatu resmi, kemudian mereka duduk sambil mendengarkan makyahan di Jakarta, saya lihat, oh begini ya cara mereka menghibur, menikmati hiburan di tengah kota gitu. Atau yang paling simpel nonton film. Tapi kalau kita yang di tengah-tengah desa kan pada akhirnya melihat desa di masa itu benar-benar beragam, benar-benar bisa dinikmati. Sebelum kita mengenal teknologi misal, sebagai orang desa kita kan banyak sekali ya tradisi-tradisi. Kalau di Jawa misal ada jaranan, ada bahkan orang hajatan pun pasti ada kebudayaan zaman dulu. Wayang, sintreng, kemudian ya sesimpel sekarang desa juga akhirnya kan tergerus. Orang yang bisa nanggep wayang dengan biaya mahal pada akhirnya tidak bisa dibayar oleh orang-orang desa yang makin miskin, makin kehilangan akses tanah. Tanah sawah dibagi sama keturunan-keturunan. Yang paling simpel mereka akhirnya orgenan. Nah, ini kalau kita mau melihat apa yang terjadi pada siklus tergerusnya kebudayaan, apakah ini juga dipengaruhi oleh soal knowledge yang hilang, knowledge yang kemudian ditinggalkan, atau kemudian intensitas pengetahuan yang selama ini hadir di tengah desa tidak secepat yang saya sebut tadi di tengah kota. Ya kalau kajiannya adalah pragmatisme pengetahuan di desa ya, karena kalau kita lihat kan desa ini mengalami tadi ya pragmatisme di mana kalau ngomongin tentang pendidikan itu kan secara tidak langsung akan menawarkan jaminan tentang kesejahteraan gitu kan. Jadi kalau ngomong tentang pendidikan di warga desa, belum tentu mereka memiliki ketertarikan di sana. Pragmatisme yang terjadi adalah mereka akan memikirkan yang paling rasional, yang paling masuk akal bagi mereka adalah mengerjakan apa yang ada di hadapan mereka gitu. Ladangnya, terus sumber daya alam yang ada di sekitar mereka, sehingga itulah konsep kesejahteraan yang versi pragmatisme desa. Lalu bagaimana pendidikan pemberdayaan atau pendidikan transformatif ini bisa menjadi daya tarik di desa itu sendiri? Kegagalan dalam menemukan inovasi kehidupan yang monoton di tengah desa dengan dia berangkat pagi ke sawah misalnya, tapi kemudian juga tidak relevan dan tidak menemukan kesejahteraan juga, menjadikan mereka juga malah makin percaya bahwa kota itu yang benar. Oh gitu ya. Mungkin secara alam bawah sadar teman-teman di desa juga sama, ya sekolah lah gitu. Toh faktanya banyak pendapat-pendapat menyebutkan bahwa orang yang sekolah itu juga penting. Mereka-mereka yang tidak sekolah juga pada akhirnya mengingkari pengetahuan. Kita lihat anak-anak muda desa yang nggak mau kuliah misal. Cara berpikirnya juga terlalu pragmatis tadi gitu. Meskipun tidak ada jaminan juga yang kuliah itu sebenarnya yang dipelajari apa. Apakah dia akan memperkuat basis pengetahuan desa yang selama ini memang harus ada pembaharuan, pemaknaan baru terhadap perkembangan desa, atau yang terjadi malah orang-orang yang sedang sekolah ini malah terjadi anomali, mereka belajar tentang kota. Karena mata kuliah yang ada di kampus kan tidak bicara desa, minim kita bicara desa, selalu bicara modernitas. Apalagi kampus sekarang jadi agen urbanisme kan? Ya kita mau jujur mengatakan kan kampus melayani pasar, dan pasar ini kan yang paling tergerus, yang paling banyak dihisap secara kapitalistik itu desa. Jadi mereka seperti diperas habis, dan relasi kota dengan desa kan tidak imbang. Pendidikan adanya di kota, bank adanya di kota, pusat-pusat kekuasaan, pusat hiburan yang sebenarnya hiburannya lebih kepada apa ya, penghisapan kapital. Ada film layar lebar ngalahin film layar tancap di kampung-kampung. Adanya mall-mall mengalahkan pasar-pasar tradisional yang dimiliki oleh segelintir orang. Adanya Alfamart, Indomaret misal kita sebut merek saja, minimarket itu pada akhirnya kan juga menyedot juga sumber daya perputaran uang yang ada di desa. Ya ada secerca harapan orang berpikir desa mart,
orang berpikir tentang apa namanya pembangunan BUMDes, orang berpikir tentang apa namanya ya sejenis usaha-usaha yang berporos pada pemberdayaan desa, tapi jatuhnya juga pada akhirnya menengok kota. Iya. Yang mesti digali apa sih tradisi di desa yang masih bisa diselamatkan, itu dulu sih sebenarnya yang mestinya harus menjadi cara berpikir orang-orang yang ngurus desa itu, kepala desanya sampai kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang peduli terhadap kemajuan desa. Jadi bentuk refleksinya sebenarnya secara ini ya, secara rasional ya, adalah penggalian wawasan tentang desa yang mereka yang ada di kota oleh para akademisi yang ada di kota seharusnya mengembalikan konsep-konsep pola berpikir tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di desa itu ya. Saya sih yakin kalau itu memang dilakukan ya setidaknya perbincangan desa itu menjadi mainstream. Iya. Jadi mainstream dia. Sekarang kan kita kalau bicara desa itu non mainstream. Iya. Dan saya menulis tentang desa sebagai cara berpikir misal. Apakah itu juga sejalan dengan intelektualisme di tengah-tengah kampus itu juga punya daya itu gitu. Bahkan ada juga yang pesimis, bahkan juga malah lebih condong kayak menertawakan ketika kita menawarkan sebuah gagasan tentang desa gitu. Ya sebenarnya saya di dalam hati saya menertawakan pikiran dia juga, nggak ada yang baru dari konsep modernitas itu, sebenarnya nggak ada yang baru. Pasca teknologi hari ini kan sebenarnya desa juga harus mengambil peran. Iya. Dunia yang serba informasi ini sebenarnya desa harus ambil peran. Apakah yang muncul adalah peradaban kota atau kemudian memang pertarungan di media digital itu desa juga punya hal yang bisa dibangun. Padahal akses informasi di desa itu kalau dilempar juga diproduksi secara media digital, jangan-jangan wah ini wisdom yang unik nih. Dan banyak peneliti-peneliti di kampus-kampus yang kemudian mendapatkan ya apresiasi ya, riset-riset disertasi yang melihat suku-suku lokal, apa namanya, bagaimana pertarungan antara perusahaan-perusahaan tambang dengan mereka-mereka yang masih menjaga hutan, mereka-mereka yang masih menyelamatkan pertanian organik, mereka yang mengintegrasikan antara apa namanya energi terbarukan, energi lokal mereka, bagaimana dengan perlawanan terhadap industri tambang yang merusak lingkungan, dan kemudian masyarakat adat yang kemudian masih tetap bertahan dengan konsep mereka. Itu yang diriset oleh para peneliti itu kan, wow ya keren gitu kan. Ternyata juga ada juga perlawanan-perlawanan, tapi itu ternyata tidak cukup. Kalau baru sekedar diapresiasi di ruang akademik, kita akhirnya kan menjadi pengepul informasi tadi. Tapi ketika kita memberikan apa namanya ya, gerakan kita, pokoknya ini menjadi laku lah, bahwa ketika kita membincangkan desa itu, ini seperti perjuangan yang butuh banyak dimensi. Nah, kita di Payung University dengan sekolah desa ini kan juga tidak kurang-kurang tamu dari desa, bahkan difasilitasi oleh pemerintah daerah, kepala desa, BUMN, Dinas Pemberdayaan Desa. Ini semua kan juga tidak ada kurikulumnya. Misal kita di belakang layar ini menjelaskan tentang apa saja yang kita munculkan di sekolah desa. Ini kan seperti pertarungan ya, pertarungan kita, apakah orang-orang desa sendiri, ini sumber sumber pengetahuan kita nih. Tapi mereka juga belum tentu punya daya yang optimal melihat ini sebagai sebuah apa namanya ya, hikmah yang hilang kan. Kita ngelihat, mereka mungkin melihat kita kok kayaknya mereka memandang ini sesuatu yang rumit gitu. Loh, kalau memang mau maju ya harus rumit, karena ini kan melawan sesuatu yang sebenarnya menindas mereka. Gitu. Oke, kita stop dulu. Not 15 menit. Iya ya, aku ngomong 5 menit aja kayaknya